Baik, kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah dijadwalkan, insyaallah taala kesempatan sore hari ini kita akan membacakan juz' sebuah karya tulis ringkas yang ditulis oleh Al-Hafidz Muhammad ibn Ahmad Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, berkenaan dengan tarjamah dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tarjamah dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, sebagaimana yang sudah dibagikan link downloadnya, ya, judulnya Juz' fihi tarjamah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk menyebutkan atau membacakan kitab ini, kita sebutkan sedikit atau dua hal yang penting berkenaan dengan al-musannif dan al-musannaf. Nah, adapun berkenaan dengan al-musannif, yakni Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Muhammad bin Ahmad bin Utsman At-Turkumani Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Kunyah beliau Abu Abdillah. Kunyah beliau Abu Abdillah yang ma'ruf dikenal dengan nama Az-Zahabi atau dengan nisbat Az-Zahabi. Nah, Az-Zahabi ini adalah nisbat pada profesi ayah beliau, Ahmad Syihabuddin Ahmad, di mana beliau berprofesi sebagai tukang emas, yakni yang mengolah emas menjadi perhiasan. Nah, dan Az-Zahabi rahimahullah juga sempat menekuni profesi ini di awal-awalnya, ya. Karena itulah beliau dinisbatkan kepada beliau, atau beliau dinisbatkan dengan Az-Zahabi ini. Nah, dari kata Az-Zahab yang bermakna emas. Nah, kemudian beliau rahimahullahu taala Az-Zahabi rahimahullahu taala ma'ruf dengan karya tulis dan ma'ruf dari sisi ilmiah. Namun itu bukan tema kita hari ini, cukup panjang lebar kalau kita mau membicarakan Az-Zahabi rahimahullah. Nah, cuman sebagaimana biasa kita dalam memberikan biografi ringkas kepada penulis kitab, cukup dengan nisbatnya, kemudian
nama lengkap beliau, kemudian kelahiran dan juga wafat beliau. Nah, beliau rahimahullahu taala dilahirkan, beliau sendiri mengatakan, saya lahir pada bulan Rabiul Akhir pada tahun 673 Hijriah di Damaskus. Ya. Kata beliau, kata Az-Zahabi, ulidtu fi syahri Rabiul Akhir sana 73 wa 600. Saya lahir di bulan Rabiul Akhir pada tahun 673 Hijriah. Nah, kemudian beliau wafat rahimahullahu taala, disebutkan wafat beliau wafat pada tahun atau pada malam Senin tanggal 3 Zulqa'dah, malam Senin tanggal 3 Zulqa'dah tahun 748 di Damaskus, di kota yang sama beliau lahir. Nah, ini sedikit tentang Az-Zahabi rahimahullah sebagai musannif dari juz'u ini. Adapun tentang al-musannaf, tentang karya tulis ini, judulnya sebagaimana yang termaktub, juz' fihi tarjamatul Bukhari. Juz', ya, suatu karya tulis ringkas, ya, yang di dalamnya berisikan biografi dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. 6. Az-Zahabi rahimahullahu taala disebutkan oleh muridnya Imam As-Sakhawi, ya. Disebutkan oleh muridnya Imam As-Sakhawi, kata As-Sakhawi, wa afrada lil Bukhari sahibis sahihi tarjamatan. Ya, dan beliau, kata As-Sakhawi, Az-Zahabi ini, beliau membuat satu karya tulis khusus berkenaan dengan biografi dari Imam Al-Bukhari, Nah, dan biografi Imam Al-Bukhari ini, ya, asalnya merupakan karya tulis Az-Zahabi yang cukup tebal, disebutkan dhakhmun, ukurannya itu sangat tebal. Namun belakangan Az-Zahabi rahimahullahu taala memandang untuk menggabungkan atau memasukkan karya tulis beliau ini ke dalam Syiar A'lamin Nubala. Dalam kitab beliau yang lebih lengkap lagi tentunya, semua ma'ruf, kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Nah, Syiar A'lamin Nubala. Nah, kata beliau, wa qad afradtu manaqib hadzal imami fi juz'in dhakhmin fihi al-ajab. Kata Az-Zahabi rahimahullah, saya telah membuat karya tulis berkenaan dengan manaqib, ya, berkenaan dengan manaqib dari imam ini, ya, berkenaan dengan manaqib imam ini di karya tulis tersendiri, ya, yang tebal ukurannya dan menakjubkan, ya, biografinya. Taib. Jadi nampak di sini bahwa kitab ini, ya, kitab juz'u ini merupakan potongan ataupun ringkasan dari kitab juz'u yang lebih tebal itu, di mana setelah beliau menulis karya tulis juz'u yang tebal itu berkenaan dengan biografi Al-Bukhari, beliau rahimahullah taala memandang untuk memasukkan karya tulis yang tebal itu ke dalam Syiar A'lamin Nubala, ya. Nah, dan ini kelihatannya merupakan ringkasan dari juz'u yang tebal itu. Juz'u yang akan kita baca ini merupakan ringkasan dari juz'u yang tebal itu. Namun dikatakan oleh muhakkik bahwa di sini terdapat tambahan, ada beberapa tambahan nukilan yang tidak terdapat dalam juz'u yang besar tersebut. Nah, adapun maudhu'nya saya kira sudah jelas, ya. Maudhu' dari kitab ini berkenaan dengan biografi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkenaan dengan biografi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya. Adapun manhaji Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab ini, beliau rahimahullahu taala membawakan biografinya sebagaimana default biasanya orang membawakan biografi, dimulai dari nama lengkap, kemudian kelahiran, kemudian diselingi dengan perjalanan menuntut ilmu beliau, kemudian pujian ulama terhadap beliau kepada Al-Bukhari, dan ditutup dengan masalah wafatnya beliau. Ya, ini defaultnya seperti ini, sebagaimana biasanya orang membuat karya tulis berkenaan dengan terjemah atau biografi. Nah, hanya saja di sini beliau membawakan sardan, yakni dibawakan begitu saja tanpa ada pembatas atau judul bab, ya.
Judul bab yang tersebut dalam kitab ini berasal dari muhakkik yang terdapat di dalam kurung di awal setiap kadang beberapa paragraf kemudian dikasih judul oleh muhakkik dalam tanda kurung, ya, dalam tanda kurung. Itu dari muhakkik, bukan dari Imam Az-Zahabi. Kemudian di sela-sela kutipan Az-Zahabi rahimahullah berkenaan dengan proses kehidupan dari Imam Al-Bukhari dari menuntut ilmu sampai sebelum wafatnya beliau, secara umum teratur berurut sesuai dengan alur kehidupan beliau. Namun ada beberapa kutipan yang terkesan ngacak, ya. Kadang disebutkan di atas tentang hafalan beliau, kekuatan hafalan Bukhari rahimahullah, setelah itu disebutkan perkara lain, baru disebutkan lagi tentang hafalan beliau. Jadi terkesan tidak berurut, tapi secara umum tertib globalnya ini sudah sesuai dengan atau sejalan dengan apa yang biasa ditempuh oleh para ulama dalam menulis biografi. Taib. Saya kira ini sebagai ringkas, ya, secara ringkas berkenaan dengan al-musannif dan al-musannaf. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kita masuk di kitabnya. Kata Zahabi rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dzikru ghorari akhbaril Bukhari. Penyebutan kabar-kabar tentang Imam Al-Bukhari. Nama lengkap beliau, kata beliau di sini, huwal imamul hujjatul al-alamu an-naqidu. Al-alimun naqidu al-mujtahid atau al-alamun naqidu al-mujtahid Syekhul Islam Qudwatul Hufadz. Ini sifat yang disematkan oleh Az-Zahabi kepada Al-Bukhari rahimahullah. Al-hujjah, al-alam, an-naqid, al-mujtahid. Beliau seorang mujtahid. Bahkan sebagian ulama memandang beliau lepas dari mazhab-mazhab yang ada yang ma'ruf. Beliau berijtihad sendiri. Ya, ini adalah khilaf di kalangan para ulama apa mazhab fikih dari Imam Al-Bukhari. Namun sebagian memandang beliau adalah mujtahid mutlak, ya, sama seperti Malik, Syafi'i dan seterusnya. Wallahu alam bissawab rahimahumullahu taala. Ya, qudwatul hufadz, dan beliau sangat layak tentunya disematkan semua sifat-sifat ini. Nama beliau Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari al-musannif lis-sahihi wat-tarikhi wa kitabil adabi wa ghairi dzalika min at-tawalifil muhadzabah allati lam yusbaq ilaiha. Ini nama lengkap beliau, ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Ya, kakek beliau ini Al-Bardizbah asalnya seorang berkebangsaan Persia dan beragama Majusi. Bardizbah ini, iya, beragama Majusi dan meninggal dalam keadaan beragama Majusi. Penulis kitab As-Sahih, ma'ruf tentunya Sahih Al-Bukhari, kemudian At-Tarikh, ya, Tarikh Al-Kabir, ketika ditelakan kata At-Tarikh Al-Bukhari, Tarikh Al-Bukhari yakni Tarikh Al-Kabir. Kemudian Kitabul Adab, yakni yang dimaksud dengannya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Dan karya tulis lainnya yang belum pernah dikarang seperti itu sebelumnya. Kita sudah disebutkan bahwa Bardizbah ini seorang Majusi yang meninggal dalam keadaan Majusi, ya. Lantas siapa dari kerabat beliau atau kakek-kakek beliau yang pertama kali masuk Islam? Kata beliau, kana jadduhul Mughirah Majusiyan fa aslama ala yadi amiri Bukhara Yaman al-Ju'fi maulahum. Ini. Jadi Al-Mughirah ternyata, ya, jadi kakek-kakeknya beliau, kakek dari bapaknya beliau, yakni Al-Mughirah, beliau mengikuti agama bapaknya Bardizbah, yakni Majusi awalnya. Setelah itu dia masuk Islam melalui perantaraan gubernur Bukhara ketika itu, ya, yang mana nisbatnya Al-Ju'fi. Ya, karena itulah Al-Bukhari juga dikenal kemudian di walaknya kepada kabilah ini, Al-Ju'fi maulahum. Ya, jadi maula atau al-hilf kadang seorang dinisbatkan kepada suku tertentu dikarenakan dia masuk Islam melalui perantaraan suku atau kabilah tersebut. Tatkala kakek-kakeknya Al-Bukhari masuk Islam melalui perantaraan ini, Yaman Al-Ju'fi, maka dikatakan Al-Bukhari ini Al-Ju'fi maulahum. Ya, dia adalah beliau dengan keturunan kakek-kakeknya dan keturunannya merupakan maula dari Al-Ju'fi, yakni maula dari sisi Islam, masuk Islam melalui tangan mereka.
Nah, kemudian bagaimana dengan ayah Al-Bukhari? Adapun kakek Al-Bukhari yaitu Muhammad ibn Mughirah tidak diketahui, tidak ditemukan biografi tentang beliau. Ya, bagaimana rekam jejak kehidupan beliau, kakek beliau ini tidak diketahui. Ya, jadi yang diketahui cuma Bardizbah, kemudian Al-Mughirah yang masuk Islam pertama kali. Nah, kemudian ke ayah Al-Bukhari. Makanya Az-Zahabi mengatakan di sini wa talabu walidul Bukhari al-ilma. Ya, beliau Ismail bin Ibrahim merupakan orang pertama dalam keluarga Al-Bukhari, kakek-kakeknya yang pertama kali memperkenalkan ilmu agama, yang serius menekuni ilmu agama secara khusus ilmu hadis. Iya. Disebutkan faqala wallahi sami'a walidi min Malik bin Anasin wa ra'a Hammad bin Zaid. Kata Al-Bukhari, demi Allah ayahku yakni Ismail bin Ibrahim itu mendengar hadis dari Imam Malik dan juga pernah berjumpa dengan Hammad bin Zaid. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa beliau juga berjumpa dengan Abdullah ibnul Mubarak, orang tua Al-Bukhari. Maka nampak di sini kecintaan Al-Bukhari rahimahullah taala terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanamkan dari ayah beliau Ismail bin Ibrahim. Berikutnya Maulidu Al-Bukhari fi Syawal sana 94 wa 100 fi khilafatil Amin wa rubiya yatima. Iya. Kata beliau Al-Bukhari dilahirkan pada bulan Syawal. Maulid di sini bermakna tarikh al-wiladah, tahun lahirnya. Iya. Dan juga Maulid bisa bermakna makanul wiladah. Ya, makan al-wiladah, hari tempat lahir. Jadi Maulidnya Al-Bukhari, yakni hari lahirnya Al-Bukhari pada bulan Syawal. Tepatnya pada tanggal 13 Syawal. Tepatnya pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. 6. Beliau lahir di kota Bukhara, ya, salah satu kota dari kota-kota di Turkistan. 6. Di mana Turkistan ini sendiri dikuasai dan dibuka oleh kaum muslimin, yakni menjadi negara Islam di pertengahan abad pertama Hijriah. Ya. Bukhara, ya, Asia Tengah, pecahan Rusia sekarang, Turkistan. 6. Lahir pada zaman kekhalifahan Al-Amin. Ya, Al-Amin di sini yakni Muhammad ibn Harun. Muhammad bin Harun ibn Muhammad ibn Abdullah. Beliau khalifah yang ke-6 dari khilafah Abbasiyah. Dari para khulafa Abbasiyin, beliau adalah khalifah yang ke-6. Al-Amin Muhammad ibn Harun. 6, di mana beliau menjadi khalifah dari tahun 193 sampai 198 Hijriah. Jadi 6 tahun ya menjadi khalifah. Nah, ini lahir beliau 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara. Nah, dan beliau rubiya yatiman. Beliau dididik oleh, yakni beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Dan ini seakan-akan sudah menjadi sunnatullah pada ulama-ulama besar, ya, bahwa tidak sedikit di antara ulama-ulama besar yang memiliki nama dalam sejarah Islam yang lahir dalam keadaan yatim, ya, mengikuti tentunya dalam hal ini qadarullah sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga dilahirkan dalam keadaan yatim. Nah, kemudian kata beliau, kata Zahabi rahimahullah, wa talaba al-hadits bi Bukhara wa huwa ibnu 10 sinin wa faqaha fihi min as-sighar. Beliau menuntut hadis di Bukhara pertama kali di negerinya pada usia 10 tahun, dan beliau sudah memiliki pemahaman terhadap hadis di usia dini. Wa dhahabat ainahu fi sigharihi. Ya, pernah di waktu kecil pernah beliau kehilangan penglihatannya. Ya, maka ibunya pun menangis dan banyak-banyak berdoa kepada Allah taala agar mengembalikan penglihatan dari Al-Bukhari. Fara'at ummuhu Ibrahim alaihi salam faqala laha qad raddallahu ala buniki basarahu likasrati bukaiki wa du'aiki fa asbaha wa qad raddallahu alaihi basarah. Maka suatu ketika ibunya berjumpa dengan Nabi Ibrahim dalam mimpinya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sungguh Allah Ta'ala telah mengembalikan penglihatan putramu dikarenakan banyaknya kamu berdoa dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi harinya beliau lihat Al-Bukhari sudah kembali melihat. Dan ini merupakan bentuk karamah dari karamah para wali, ya, karamah dari ibu Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah,
Qala Warraq al-Bukhari, ini Al-Warraq al-Bukhari Abu Ja'far, ya, ini juru tulisnya Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, salah satu murid terdekat dari Imam Al-Bukhari, ya, Abu Ja'far Al-Warraq. 6. Muhammad bin Abi Hatim. Muhammad bin Abi Hatim, bukan Ibnu Abi Hatim, ya, lain. 6. Kata Al-Warraq di sini, qala qala Warraqun al-Bukhari, ya, dari kampung yang sama dengan Al-Bukhari, qultu lahu kaifa kana badu amrik. Saya pernah bertanya kepada guru saya Al-Bukhari, bagaimana awalnya proses belajar kamu? Bagaimana awalnya kamu dikenal oleh orang? Nah, gitu. Bagaimana awalnya kamu dikenal oleh orang? Qala ulhimtu hifdzal hadis fil maktab wali 10 sinina wa aqal. Ditanamkan ke dalam hatiku kecintaan untuk menghafal hadis ketika saya masih berada di maktab. Ya, maktab ini jamak bentuk mufradnya jamaknya al-katatib. Ya, tempat belajar anak kecil. Kalau sekarang mungkin kayak TPA, ya. TPA. Iya. Diajarkan baca tulis, Quran di situ, menghitung, membaca dan seterusnya. Ya. Kata beliau, saya diberikan ditanamkan kecintaan dalam hatiku untuk menghafal hadis pada usia 10 tahun atau kurang daripada itu. Summa kharajtu ba'du fil maktab fakhtalaftu ila ad-dakhili wa ghairihi. Ya, kemudian setelah sekian lama saya keluar dari maktab, yakni saya sudah selesai belajar, ya, sudah bisa baca tulis dan seterusnya, sudah menghafal banyak hadis. Tentunya di situ di zaman itu menghafal hadis dengan sanadnya. Menghafal hadis dengan sanadnya tentunya. Maka saya pun kemudian mencoba atau datang ke majelis Ad-Dakhili. Ad-Dakhili ini salah seorang ulama di masanya dan termasuk guru-guru pertamanya Imam Al-Bukhari. Enggak disebutkan biografinya, ya, siapa namanya dan seterusnya. Ini tidak diketahui siapa namanya Ad-Dakhili ini. 6. Cuman Ad-Dakhili ini dikatakan oleh sebagian ulama nisbat kepada daerah Ad-Dakhilah, ya, salah satu daerah di Bukhara. 6. Jadi saya masuk ke majelisnya Ad-Dakhili wa ghairihi dan ulama lain yang ada di Bukhara ketika itu untuk menghadiri majelis hadis. Untuk menghadiri majelis hadis. Jadi majelis hadis beliau ikuti pertama kali dalam usia masih kecil. 10 tahun atau lebih. Faqara 'alin nasi yauman, maka suatu ketika Ad-Dakhili membacakan hadis kepada murid-muridnya. Saya juga hadir di situ masih kecil. Dia mengatakan Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Ya. Dan semua murid-muridnya menulis, murid-muridnya Ad-Dakhili menulis Sufyan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Faqultu, maka saya mengkritisi, inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim fantaharani. Maka saya langsung nyeletuk. Ya, masih kecil mengatakan tidak, Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Maka saya pun ditegur. Ya, saya ditegur, saya tidak tinggal diam. Faqultu irji ilal asl. Kalau tidak percaya, kamu cek bukumu. Al asl yang dimaksud di sini ini asal kitabnya. Ya, asal kitabnya, di mana para ulama muhaddisin, ya, kebanyakan di antara mereka tentunya mayoritas mereka menulis hadis-hadis mereka. Dan ketika dia mengimla ini, dia dari hafalannya. Maka Al-Bukhari mengatakan kalau tidak percaya kamu cek bukumu. Fadakhala fanadhara, summa kharaja faqala kaifa huwa ya gulam. Dia pun masuk, lihat dan ternyata benar. Setelah dia keluar, dia bertanya, bagaimana kamu tahu wahai anak kecil? Faqultu huwa Az-Zubair ibnu Adi an Ibrahim. Iya. Jadi yang benarnya bukan Abu Zubair, tapi yang benarnya Az-Zubair, tidak pakai Abu. Yang benarnya adalah Zubair ibnu Adi an Ibrahim. Fa aslahahu, kemudian dia memperbaiki imla'nya. Wa qala sadaqta wa kana li 11 sanah. Maka gurunya berkata, Ad-Dakhil tadi mengatakan, iya kamu benar. Dan saya mengkritisinya ketika itu, ketika saya masih berusia 11 tahun. Subhanallah. Falamma ta'antu fi 13 sanah. Kuntu qad hafidtu kutub Ibnu Mubarak wa kutub Waqi'. Ketika saya berusia 13 tahun, saya sudah menghafal buku-bukunya Ibnu Mubarak dan buku-bukunya Waqi'. Ini hadis-hadis mereka. Ya, disertai dengan sanad-sanadnya. Pada usia 13 tahun beliau menghafalkan riwayat-riwayat Ibnu Mubarak, yakni Abdullah Ibnu Mubarak dan Waqi' Ibnu Jarrah. Waqi' Ibnu Jarrah pada usia 13 tahun. Dan ini tentunya semuanya setelah di maktab menyelesaikan hafalan Quran, ya. Karena ma'ruf di kalangan ulama terdahulu itu mereka tidak keluar menuntut ilmu hadis kecuali setelah mengkhatamkan hafalan Al-Quran. Ya, itu sudah masyhur. Summa kharajtu ma ummi wa akhi ila Makkah faraja'a wa aqamtu fi talabil hadis. Kemudian saya beserta ibu dan saudaraku berangkat ke Mekah, ya. Wallahu alam apa tujuannya berhaji, ya, tapi kemungkinan besar iya.
Setelah itu, setelah menunaikan ibadah haji, keduanya pulang dan saya tinggal di Mekah untuk menuntut hadis, yakni mencari hadis. Nah, ini awal mula Al-Bukhari rahimahullah mengadakan rihlah. Jadi keluar dari Al-Bukhara pertama kali menuntut ilmu, beliau berangkat ke Mekah. Nah, qultu kata Az-Zahabi rahimahullah. Sekarang beliau Az-Zahabi akan menyebutkan beberapa guru dari Imam Al-Bukhari. Nah, disebutkan dalam Al-Bukhari rahimahullah taala sendiri sebutkan jumlah total dari guru beliau sekitar 1080 orang. 1080 orang, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di majelis penjelasan terhadap I'tiqad Al-Bukhari. Dan di awal kitab I'tiqad Al-Bukhari, Al-Bukhari rahimahullah taala sendiri menyebutkan nama-nama gurunya, ya, sekitar 20 orang gurunya atau bahkan lebih, ya. Beliau sebutkan gurunya dari berbagai daerah, dari beberapa daerah, ya. Di sini Az-Zahabi menyebutkan beberapa guru beliau dan jumlah yang Az-Zahabi sebutkan di sini lebih banyak dari yang disebutkan oleh Al-Bukhari di awal kitab I'tiqad Al-Bukhari. Bisa dirujuk di kitab I'tiqad Al-Bukhari. Kata Az-Zahabi, fa'akhada'an. Kalimat akhada'an, dia mengambil hadis dari. Iya, dia mengambil hadis dari. Kalimat akhada'an di kalangan para ulama bermakna dia berguru. Karena guru di zaman dahulu itu ditlakkan kepada orang yang kamu mengambil riwayat darinya, ya, mengambil riwayat darinya, walaupun itu cuma satu hadis, atau kalau di kalangan mutaakhirin, walaupun hanya kamu mengambil ijazah darinya, ijazah riwayat darinya, maka itu sudah dianggap sebagai guru, itu sudah masuk dalam list guru yang dia punya hak atasmu. Nah, kata Al-Bukhari fa'akhada'an, di antara guru Al-Bukhari Abi Asim An-Nabil. Ini termasuk guru-guru beliau yang yang tua, Abu Asim An-Nabil, Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Kemudian wal Ansari, yakni Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari. Ini juga termasuk guru-guru beliau yang tua. Dari dua guru beliau inilah, ya, beliau meriwayatkan Sulasiyat Al-Bukhari. Ya, ada 2 atau 3 rawi yang lain, saya tidak ingat sekarang. Ya, Abu Asim An-Nabil ini, Dhahhak ibn Makhlad, meriwayatkan dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah ibn Aqwa. Dari Salamah ibn Aqwa. Ini Sulasiyat Al-Bukhari. Ini juga sudah kita pernah bahas dalam kajian terhadap kitab Sulasiyat Al-Bukhari. Ini hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 3 orang saja. Dan ini sanad tertinggi dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau punya 22 hadis dalam Sahih Bukhari, berulang, ya. 22 hadis secara berulang dalam Sahih Bukhari. Nah, salah satu guru beliau yang di mana beliau meriwayatkan Sulasiyat ini Abu Asim An-Nabil, meriwayatkan dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah ibn Aqwa. Kemudian yang kedua Al-Ansari, yakni Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari, beliau meriwayatkan dari Humaid ibn Abi Humaid Al-Tawil dari Anas bin Malik. Ini 3 orang antara beliau dengan Al-Bukhari. Kemudian wa Ubaidullah bin Musa wal Mukri wa Abil Mughirah wal Firyabi wal Kibar. Ini semua di footnote disebutkan nama-namanya, ya. Kita tidak perlu sebutkan lengkap karena makan waktu. Ya, ini guru-guru Al-Bukhari semuanya. Nama lengkapnya disebutkan di footnote-nya. Summa an misli Abil Yaman wa Affan wal Qanabi wa Abdan. Saya hanya sebutkan tambahan-tambahan kalau ada yang penting. Abul Yaman, nama lengkap beliau Al-Hakam bin Nafi. Al-Hakam bin Nafi. Dari jalur Abul Yaman inilah Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan karya tulis atau hadis-hadisnya Az-Zuhri, ya, suhufnya Az-Zuhri. Jadi Az-Zuhri menulis semua hadis-hadis beliau. Ya, dan Az-Zuhri bisa dikatakan sebagai poros hadis di zaman itu. Beliau meriwayatkan dari banyak orang, dari beberapa orang sahabat dan banyak dari tabi'in. 6. Mushaf Az-Zuhri ini Al-Bukhari riwayatkan dari jalur ini. Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi dari Syu'aib bin Abi Hamzah dari Az-Zuhri. Syu'aib bin Abi Hamzah dari Az-Zuhri. Abul Yaman dari Syu'aib bin Abi Hamzah dari Az-Zuhri. Dan dalam Sahih Bukhari ini sanad sering berlalu, ya. Abul Yaman, Syu'aib bin Abi Hamzah dari Zuhri. 6. Dan Az-Zuhri meriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, meriwayatkan dari Anas bin Malik dan dari tabi'in, dari sahabat. 6. Wa Affan wal Qanabi. Al-Qanabi di sini adalah Abdullah bin Maslamah ibn Qanab Al-Qanabi, murid dari Imam Malik. Beliau Al-Bukhari rahimahullah taala juga meriwayatkan hadis Imam Malik dari jalur Al-Qanabi ini. Walaupun kebanyakannya beliau dari jalur Muhammad bin Yusuf atau Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi dari Imam Malik. Tapi beliau juga punya riwayat dari Imam Malik dari jalurnya Al-Qanabi. Dan Al-Qanabi ini salah satu periwayat kitab Al-Muwatta Imam Malik. Salah satu periwayat kitab Muwatta Imam Malik. Maka semua hadis-hadis Muwatta Imam Malik
ya, atau sebagian diantaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari lewat jalurnya Al-Qanabi ini. Kemudian Abdan, summa anil Musnadi, ya, wa Muhammad bin Salam Al-Baikandi, ma'ruf, wal Humaidi wa Ibnul Madini wa tabaqatihim. Ini juga dari guru-guru beliau. Wal Humaidi, yakni Abdullah bin Zubair, guru pertama Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Hadis innamal a'malu binniyat. Ya, ini guru pertama beliau. Humaid Al-Humaidi Abdullah bin Zubair Al-Makki. Ya, beliau Al-Humaidi ini salah satu murid terdekat dari Imam Syafi'i yang menemani Asy-Syafi'i sejak Mekah sampai Asy-Syafi'i pindah ke Mesir. Ya. Dan Al-Humaidi baru meninggalkan Asy-Syafi'i ketika Syafi'i rahimahullah meninggal, barulah setelah itu Al-Humaidi pulang ke Mekah. Beliau Al-Qurashi. Karena itulah Al-Bukhari memulai Sahih Bukhari dengan guru ini Al-Humaidi karena beliau seorang Qurashi. Dan Nabi SAW bersabda, "Qaddimu Quraisyan wala tuqaddimu alaih." Dahulukan orang dari suku Quraisy dan jangan dahulukan orang lain sebelum mereka. Lihat bagaimana fikih Al-Bukhari rahimahullah taala, ya, mengingat hadis ini, untuk mengamalkan hadis ini boleh membuka Sahih Bukhari dengan seorang guru dari suku Quraisy, yakni Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Taib Ibnul Madini, ma'ruf Ali ibn Abdullah bin Ja'far Al-Madini. Ali ibn Abdullah bin Ja'far Al-Madini. Taib summa an Bundar, nama beliau Muhammad bin Bashar. Ini juga rawi yang Imam Muslim sangat sering meriwayatkan dalam Sahih Muslim. Bundar ini, ya, ini laqab nama beliau Muhammad bin Bashar. Wa Yaqub Ad-Dawraqi wa Zuhli. Di antara silsilah sanad yang masyhur dalam Sahih Muslim, Bundar an Gundar an Ja'far. Ya, Bundar an Gundar an Ja'far. Bundar Muhammad bin Bashar, Gundar siapa? Abdullah bin Ja'far, ya. Atau Muhammad bin Ja'far, setelah itu Syu'bah bin Hajjaj. Yaqub Ad-Dawraqi wa Zuhli. Ya, Az-Zuhli disebutkan di bawah, ya, namanya beliau. Az-Zuhli Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ini asalnya guru Al-Bukhari, ya, yang kemudian terjadi clash dengan Al-Bukhari sampai Al-Bukhari mendapatkan fitnah, ya. Demikian disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala jami'an wa ghafara lana wa lahum. Taib wa khalqin, dan beliau juga meriwayatkan dari yang lain. Setelah itu Al-Bukhari tidak hanya meriwayatkan dari rawi-rawi yang tabaqatnya di atas beliau, tapi juga bahkan Imam Bukhari tidak sungkan-sungkan untuk mengambil hadis dari orang yang tabaqatnya berada di tabaqat murid-murid beliau sendiri. Ya, dan ini menunjukkan keikhlasan beliau, ya. Menunjukkan keikhlasan beliau dan menunjukkan apa? Bagaimana kefakihan beliau, kecerdasan beliau. Bahwa seorang mengambil ilmu, ya, selama orang itu layak untuk diambil ilmunya, maka walaupun dari orang yang lebih muda atau bahkan muridnya. Summa yanzilu ila riwayati an talamidatihi. Kemudian beliau juga turun mengambil riwayat dari murid-muridnya, ke Ahmad ibn al-Mughirah, wal Husain ibn Muhammad al-Qabbani, wa Abil Abbas as-Sarraj. Dan di antara murid, nanti akan disebutkan, ya. Murid-muridnya Al-Bukhari. Nanti kita akan sebutkan di situ bahwa juga beliau meriwayatkan dari sebagian muridnya. Wa qad rawa an iddati min masyayikhihi ahadits, thumma rawa aidan an rajulin anhum. Ya, kemudian ada juga guru yang seperti ini. Jadi beliau asalnya bertemu dengan guru ini, ya, beliau riwayatkan hadis dari gurunya secara langsung, tapi cuma beberapa hadis. Mungkin karena keburu meninggal atau karena tidak sering berjumpa dengan dirinya, jadi dia hanya meriwayatkan, mengambil hadis pas ketika berjumpa. Namun kebanyakannya kalau dia meriwayatkan dari guru ini, Al-Bukhari pakai perantara. Seperti kayak Yahya bin Ma'in. Ya, Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari ketemu dengan Yahya bin Ma'in, beliau mengambil beberapa hadis tapi tidak banyak. Kebanyakan hadis-hadis Yahya bin Ma'in beliau riwayatkan pakai perantara. Demikian pula wal Imam Ahmad. Nanti disebutkan bahwa Imam Bukhari beberapa kali bolak-balik Baghdad, sampai 6 kali, ya, bolak-balik Baghdad. Setiap kali ke Baghdad beliau mengambil hadis dari Imam Ahmad, tapi tidak tidak banyak. Kebanyakan riwayat Imam Bukhari dari Imam Ahmad pakai perantara. Tapi ada juga hadis-hadis yang beliau ambil secara langsung. Wa Sulaiman ibni binti Syarahbil. Fa aktsaru asyakhihi mimman haddatsahu an sigari tabi'in. Kata beliau, kebanyakan guru-gurunya Al-Bukhari itu adalah seorang tabi'ut tabi'in. Yang mana tabi'ut tabi'in ini meriwayatkan dari sigori tabi'in. Ya. Jadi beliau Al-Bukhari kebanyakan guru-gurunya adalah tabi'ut tabi'in.
ya, tabi'ut tabi'in. Tapi tabi'ut tabi'innya juga tabi'ut tabi'in sigor, di mana kebanyakan riwayatnya dari sigorut tabi'in. Nah, seperti diantaranya Hisham bin Urwah. Ini guru-gurunya Al-Bukhari. Ada satu orang perawi dulu, baru ke Hisham bin Urwah. Kemudian Humaid At-Tawil. Ya, kita sudah sebutkan tadi di antara perantara antara Al-Bukhari dengan Humaid At-Tawil adalah Muhammad bin Abdullah Al-Ansari tadi. Wa Yunus bin Ubaid. Nah, summa man haddatsahu an Ibnu Jurayj wal Auza'i wa Mis'ar. Ini juga guru-gurunya Al-Bukhari yang Al-Bukhari meriwayatkan darinya pakai perantaranya, pakai perantara seorang perawi, yakni Ibnu Jurayj, Al-Auza'i dan Mis'ar. Nama lengkapnya di bawah disebutkannya Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr rahimahullah, imamnya kota Syam. Ya, ini juga sudah pernah kita bahas akidahnya. I'tiqad Al-Auza'i. Mis'ar yakni Ibnu Kidam. Summa man haddatsahu an Syu'bah was-Tsauri. Ya, Syu'bah Ibnu Hajjaj As-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ibn Masruq As-Tsauri. Summa man haddatsahu an Malik. Nah, ini Imam Malik, beliau punya beberapa guru yang meriwayatkan dari Malik, di antaranya tadi sudah berlalu Al-Qanabi, Abdullah bin Maslam Al-Qanabi, dan juga tentunya Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi, ya, yang darinya beliau meriwayatkan Muwatta Imam Malik. Al-Bukhari meriwayatkan Muwatta Imam Malik dari jalur itu, Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Wal-Laits ibnu Sa'ad, ini juga dua orang ini, atau Al-Laits ini imamnya kota Mesir, ya, sezaman dengan Imam Malik. Demikian pula Muhammad bin Zaid. Summa man haddatsahu an Ibnul Mubarak wa Husyaim wa bin Uyainah wa nahwihim. Kemudian juga di antara guru dari gurunya Al-Bukhari adalah Abdullah bin Mubarak, kemudian Husyaim bin Bashir dan Sufyan ibn Uyainah, imamnya kota Mekah. Nah, imamnya kota Mekah, Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Al-Makki Abu Muhammad. Nah, di antara perantara antara beliau dengan Ibnu Uyainah adalah Ali bin Al-Madini. Ali ibn Abdullah bin Ja'far Ibn Al-Madini dari Ibnu Uyainah. Wa nahwihim falau ammara tis'ina sanatan atau falau ummira tis'ina sanatan lantaha ilaihi ulul isnad ma'al ma'rifah walama ruhila ilal Iraqi wa Khurasan wal Hijaz wa Syam wa Misr. Seandainya beliau berumur agak panjang, ya, Al-Bukhari berumur agak panjang, niscaya akan beliau akan mencapai puncak, ya, ulu dalam sanad, ya, dan sekaligus dalam diroyah pengetahuan terhadap hadis, dan niscaya dia tidak akan perlu repot-repot untuk rihlah ke Irak, Khurasan, Hijaz, Syam dan Mesir. Ini wallahu alam, ada kalimat yang terakhir ini saya kurang ini disebutkan dikasih dobat atau harakat di sini, walama ruhila ilal Irak, ya. 6, wallahu alam, tapi yang saya tangkap maknanya seperti itu. Kemudian waqala warraquhu Muhammad ibn Abi Hatim, ini tadi ya, yang menulis, yang meriwayatkan beberapa kitab Al-Bukhari dari Al-Bukhari. Warraq ini Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq. 6, juru tulisnya Al-Bukhari. Sami'tuhu yaqul amlaitu lahum alf hadisin an alfi syaikhin li. Saya pernah mendengar guru saya Al-Bukhari berkata, saya membacakan kepada mereka, mendiktekan kepada mereka 1000 hadis dari 1000 guru. Summa qala katabtu an alfin wa thamanina nafsan laysa fihim illa sahibu hadisin kanu yaquluna al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Saya menulis dari 1080 orang guru. Ini gurunya, ya. Tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali sahibu hadis, ya. Orang penuntut ilmu hadis. 6, dan mereka semua memiliki akidah yang sama, yaitu al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. 6. Ini jelas ya, total penyebutan guru beliau 1080 orang. Dan di antara keistimewaan beliau tentunya lihat bagaimana guru-guru beliau di sini semuanya, ya, meyakini akidah iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Nah, qultu, kata Zahabi rahimahullah, wa qadima Baghdad sanata ashrin wa mi'atain. Ya, ini pertama kali Al-Bukhari menuntut ilmu keluar, ya, ke Baghdad tahun 210 Hijriah. Pertama kali beliau ke Baghdad. Dan Baghdad ketika itu adalah pusatnya peradaban dan pendidikan dunia ketika itu. Sampai sebagian ulama mengatakan, ya, orang yang belum pernah masuk ke Baghdad itu belum melihat dunia ketika itu. Jadi bisa dikatakan pusat dunia ketika itu Baghdad. Nah, jadi beliau masuk ke Baghdad pada tahun 210 Hijriah. Wa azama 'alal masyi ila Abdur Razzaq bil Yaman. Dan beliau sudah bertekad untuk jalan kaki, ya, jalan kaki Baghdad, Irak menuju ke Yaman, ya.
yakni untuk menyumpai siapa? Abdurrazzaq ibn Hammam, ya, yang dikenal sebagai ahli hadis yang paling banyak dikunjungi sepanjang sejarah. Abdurrazzaq ibn Hammam Abdurrazzaq ibn Hammam Al-Yamani rahimahullahu taala. Jadi beliau sudah tahu tentang Abdurrazzaq, dan seandainya beliau berjumpa dengan Abdurrazzaq, ini akan menjadi suatu keajaiban yang besar. Tapi fabalaghahu wafatuhu, ternyata di tengah jalan sampai kabar kematiannya Abdurrazzaq. Akhirnya beliau pulang lagi. Ya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa kabar ini ternyata hoax. Ya, ternyata hoax. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi ada yang menyebarkan hoax bahwa Abdurrazzaq sudah meninggal, akhirnya beliau tidak jadi ke sana. Padahal belum. Wallahu a'lam, ya disebutkan di sini Az-Zahabi rahimahullah sampai kabar kematiannya kepada beliau. Wallahu a'lam yang mana yang benar di sini. Nah, ma'anna qudama syuyukhihi a'la min Abdurrazzaq. Padahal guru-guru beliau yang terdahulu, yang tua-tua itu lebih tinggi sanadnya dibandingkan Abdurrazzaq. Namun kenapa beliau ingin datang ke Abdurrazzaq? Nah, di antara alasannya tentunya beliau salah satu tempat berpulangnya ya hadis-hadis di Yaman ketika itu. Ya. Nah, dan beliau ya, tentunya walaupun beliau punya guru-guru yang lebih tinggi dibandingkan Abdurrazzaq, tapi martabah mereka dari sisi diraya, dari sisi keilmuan, ya belum tentu sama seperti Abdurrazzaq. Ya, belum tentu sama seperti Abdurrazzaq. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa haddatsa anhu khalaiq. Sekarang penyebutan murid-muridnya Imam Bukhari. Ada beberapa orang yang meriwayatkan dari siapa? Bukhari. Minhum Muslim fi maqil. Ada yang mengatakan Muslim. Nah, dan tidak diragukan Imam Muslim pasti mengambil riwayat dari Imam Al-Bukhari, itu jelas sekali. Kata Daraqutni rahimahullahu taala, laula Al-Bukhariyu lama jaa Muslim wala roha. Seandainya bukan karena Al-Bukhari, ya Muslim tidak jadi seperti sekarang, maksudnya. Ya, namun ketika terjadi perselisihan antara Al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dan Muslim berguru kepada keduanya, mengambil hadis kepada keduanya. Ketika terjadi fitnah antara kedua gurunya ini, ya, di mana Imam Muslim sudah ketika itu masih datang belajar ke Al-Bukhari, datang belajar ke Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, ya. Ketika Al-Bukhari rahimahullahu taala sudah diusir keluar dari Khurasan ketika itu, nanti akan disebutkan, sudah diusir keluar dari Khurasan, Imam Muslim rahimahullah masih duduk belajar kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, mengambil hadis dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Suatu ketika Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengatakan, siapa yang tidak sependapat, yang maknanya seperti ini ya, tidak sependapat dengan tuduhan ataupun kritikan yang diarahkan kepada Bukhari, ya bahasa sekarang tahziran kepada Al-Bukhari, maka hendaknya dia berdiri, tinggalkan majelis saya. Ya. Nah, maka Imam Muslim rahimahullahu taala dengan tegas kemudian ketika itu berdiri meninggalkan majelis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ya, beliau kemudian pulang ke rumahnya, ke tempatnya bermalam, kemudian mengumpulkan semua buku-buku yang beliau di dalamnya terdapat yang beliau tuliskan berupa hadis-hadisnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kemudian dikirimkan kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dikembalikan. Iya. Dikembalikan. Dan sebagai bentuk insafnya Imam Muslim rahimahullah, kalau beliau tidak meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, tapi meriwayatkan dari Al-Bukhari, itu dianggap terkesan berpihak kepada salah seorang guru, dan itu bagi seorang murid itu tidak bagus. Ketika seorang murid melihat dua gurunya berselisih, berpihak menunjukkan keberpihakan pada salah satunya, itu kurang bagus. Bagaimanapun juga, ketika melihat dua guru ya berselisih, itu ibarat melihat ayah dengan ibu berselisih, yang manapun kamu pilih, kamu berpihak, kamu serba salah, tetap salah di situ. Ya. Maka ketika beliau Imam Muslim mengembalikan hadis-hadisnya Az-Zuhli, beliau kemudian juga tidak meriwayatkan hadis dari Al-Bukhari. Jadi semua hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari Al-Bukhari, tidak ada yang beliau sebutkan dalam karya tulisnya Imam Muslim, terkhusus di sini dalam Sahih Muslim. Karena itulah tidak akan kita temukan satu hadis pun dalam Sahih Muslim ada riwayat dari Al-Bukhari. Padahal Al-Bukhari adalah guru yang membentuk beliau menjadi seperti itu, sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daraqutni. Tapi di antara ulama yang berguru kepada Al-Bukhari adalah Tirmidzi. Nah, dan ini sangat sering dalam Sunan Tirmidzi, ya, beliau kadang menyebutkan kutipan ucapan At-Tirmidzi, Al-Bukhari, kadang beliau mengatakan sa'altu Abu Abdullah, ya, atau qala Muhammad bin Ismail. Yang dimaksud dengannya adalah Al-Bukhari. Saya bertanya kepada Al-Bukhari tentang status hadis ini, ya, terkhusus dalam Ilalus Shaghir,
yang terdapat di akhir Sunan Tirmidzi banyak kutipan dari Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan At-Tirmidzi salah satu murid yang Al-Bukhari meriwayatkan darinya. Ada satu hadis dalam Sunan Tirmidzi Al-Bukhari meriwayatkan darinya, ya, dan At-Tirmidzi merasa berbangga dengannya. Yani merasa hadis itu sangat berharga. Yani orang sekaliber Al-Bukhari yang merupakan guru saya meriwayatkan satu hadis dari saya. Nah, maka itu beliau cantumkan dalam seingat saya dicantumkan dalam Sunan Tirmidzi. Kemudian Abu Hatim, ya, Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, wa Ibnu Abi Dunya, wa Ibrahim Al-Harbi. Ibnu Abi Dunya kita juga sudah pernah bahas satu kitab beliau, Husnudzon Billah, ya, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad ibn Ubaid. 6. Wa Shalih Jazarah, ini juga murid dari Imam Al-Bukhari, salah seorang periwayat dari kitab-kitab Al-Bukhari, Shalih Jazarah ini. 6. Kemudian di antara murid beliau berikutnya Ibnu Khuzaimah, yakni penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, wa Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Ini dua orang ini, Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi dan Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, dua orang yang menjadi sandaran para ulama setelahnya dalam meriwayatkan Sahih Bukhari. Ya, walaupun lebih masyhur yang kedua, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, namun di antara rawi yang meriwayatkan Sahih Bukhari, ya, yang bersambung sanadnya sampai Bukhari di zaman sekarang, ya, itu dari dua orang ini, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri dan Ibrahim bin Ma'qil bin Ma'qil An-Nasafi. 6. Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi ini termasuk guru-guru awalnya atau murid-murid awalnya Al-Bukhari. Jadi disebutkan nanti bahwa Al-Bukhari itu mengarang atau menulis kitab-kitabnya itu tidak satu kali. Kadang selesai nanti ada tambahan lagi atau mungkin ada revisi, disempurnakan lagi. Jadi tidak satu kali kemudian keluar, tidak. Nah, disebutkan bahwa Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi ini termasuk murid beliau yang mendengarkan Sahih Bukhari dari Al-Bukhari di awal-awal. Sementara Muhammad bin Yusuf Al-Firabri ini termasuk yang paling, bahkan dikatakan dia yang paling terakhir, ya, meriwayatkan Sahih Bukhari yang masih hidup di masa itu. Nanti akan disebutkan ucapannya Al-Firabri. Karena itulah riwayat Sahih Bukhari dari jalur Muhammad bin Yusuf Al-Firabri itu lebih lengkap dibandingkan dari jalurnya Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi. Nah, kemudian di antara murid beliau Muhammad bin Sulaiman bin Faris, wa Abdullah bin Ashqar, wa bin Abi Dawud. Ya. Taib. Ibn Abi Dawud, Abdullah bin Sulaiman bin Ash'ath, ya, murid anak dari Imam Abu Dawud, ya. 6. Anak dari Imam Abu Dawud. Wal Qadi Al-Muhamili atau Al-Mahamili wa Mahmud ibn Ambar wa Mansur ibn Muhammad Al-Bazdawi wa lam yalqahu An-Nasa'i. Disebutkan di sini dikasih catatan An-Nasa'i tidak sempat berjumpa dengan Al-Bukhari, tidak meriwayatkan dan tidak berjumpa dengannya. 6. Kemudian warawal Khatibu fi tarikhihi anil Qadi Al-Hiri wa thiqatin akhar qala annahu maqala sami'tu Aba Ishaq Al-Mustamli yarwi anil Firabri. Al-Khatib meriwayatkan dengan syaratnya sampai ke Abu Ishaq Al-Mustamli. Ini periwayat Sahih Bukhari, salah satu dari 6 atau 7 orang, ya, yang masyhur yang meriwayatkan Sahih Bukhari dari Al-Firabri ini. Salah satunya adalah Abu Ishaq Al-Mustamli. Imam Nawawi menyebutkan 6 atau 7 orang perawi Sahih Bukhari dari Al-Firabri ini. Kata Al-Firabri annahu qala sami'a as-sahihu li Muhammad ibn Ismaila tis'una alfa rajulin fama baqiya ahadun yarwi ghairi. Masyaallah. Kata Al-Firabri rahimahullah, Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri, ya, yang mendengarkan majelis, ya, Sahih Bukhari, yakni yang mendengarkan pembacaan Sahih Bukhari dari Imam Bukhari langsung, dari mulut Imam Bukhari langsung, itu totalnya ada 90 orang, 90.000 orang. Ya. Tapi saat saya mengucapkan ini sudah tidak ada yang hidup, tinggal saya sendiri, kata Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri. Karena itulah beliau menjadi umdah dari para ulama sepeninggalnya bagi siapapun yang ingin meriwayatkan Sahih Bukhari, ya, secara sama, ya, secara sama, umdah mereka kebanyakannya kepada ini Muhammad bin Yusuf Al-Firabri ini. Dan kita lihat, ya, dari 90.000 orang yang meriwayatkan Sahih Bukhari, yang dikenang namanya di masa sekarang, ya, cuma 2 orang tadi, An-Nasafi sama Al-Firabri. Yang lainnya kita nggak dengar atau nggak diketahui, tidak masyhur. Dan ini menunjukkan kepada kita tidak semua orang yang menuntut ilmu itu diberikan keberkahan. Ya, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha. Kadang seorang menghabiskan umurnya menuntut ilmu, tapi karena kurang, minim dalam adabnya, minim dalam
penghormatan, ta'zim kepada ilmu, akhirnya apa? Dia meninggal dalam keadaan tidak terwarisi ilmunya, ya, tidak sampai di zaman-zaman setelahnya. Lihat, dari 90.000 orang yang meriwayatkan dan mendengarkan Sahih Bukhari dari Al-Bukhari secara langsung, ya, yang sampai kepada kita atau orang-orang di zaman belakangan, terkhusus di zaman-zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan seterusnya, ya, mereka meriwayatkan Al-Bukhari cuman berporos pada dua ini. Mayoritasnya pada Muhammad bin Yusuf Al-Firabri dan ada juga dari An-Nasafi rahimahullahu taala. Baik. Rahimahumullahu taala. Qala Warraqul Bukhari, karya tulisnya Al-Bukhari disebutkan di sini, kata muridnya Warraq Al-Bukhari, sami'tuhu yaqul lamma balagtu samana asyrata sana ja'altu usannifu qadaya as-sahaba wa tabi'in wa allaftu at-tarikha bil Madinah idzaka wa qallasman atau wa qallasmun fit tarikhi illa walahu qissah walakinni karihtu tatwil. Ya. Tatkala saya berusia 18 tahun, saya mulai mengarang karya tulis berkenaan dengan sahabat, nama-nama sahabat, biografi sahabat dan tabi'in. Saya pun menulis kitab At-Tarikh. Tarikh yang dimaksud di sini adalah Tarikh Al-Kabir. Saya menulisnya di Madinah ketika itu. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Tarikh Al-Kabir ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari di samping kubur Nabi SAW di bawah cahaya rembulan. Iya. Di bawah cahaya rembulan. Bagaimana kondisinya sulitnya, ya, dan beliau menulis kitab Tarikh Al-Bukhari ini, Tarikh Al-Kabir ini yang sangat menakjubkan. Akan disebutkan nanti bagaimana ajaibnya Tarikh Al-Bukhari ini atau bagaimana gambaran kehebatan dari kitab Tarikh ini. Nah, kata beliau, kata Al-Bukhari, di masa itu ada juga atau orang-orang yang menulis karya tulis dalam yang genrenya At-Tarikh banyak, cuman sangat jarang ada yang menulis kitab tarikh kecuali lahu kisah. Di dalamnya banyak kisah-kisah, jadinya tebal. Ya, walakin nikarihtu tafil. Namun saya dalam Tarikh Al-Kabir ini saya tidak sebutkan kisah, biografi ringkas disertai dengan jarah wa ta'dil pada rawi tersebut, ya. Tidak banyak saya sebutkan, tidak dipenuhi dengan kisah-kisah karena khawatir saya jadinya tebal bukunya, ya, tatwil, jadinya panjang lebar nanti. Nah, kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, wa tahakama ilayya menukil ucapan Al-Bukhari, wa tahakama ilayya al-Humaydi huwa wa akharu fi haditsin faqadaituhu lah. Pernah Al-Humaydi ini guru beliau sendiri, Abdullah bin Zubair tadi, Al-Qurashi. Al-Humaydi bersama satu orang lain pernah datang kepada saya untuk menanyakan bagaimana status sebuah hadis di mana Al-Humaydi berselisih dengan temannya. Faqadaitu lahu, maka saya putuskan, ya, di antara keduanya. Wa an Abi Bakr al-La'yan annahu sami al-Bukhari ala babil firyabi wa huwa amrat qulna kam umruk qala 17 sanah. Ya. Abu Bakar al-La'yan mengatakan bahwa dia pernah mendengar Al-Bukhari di pintu rumah Al-Firyabi. Ini salah seorang guru Al-Bukhari, Al-Firyabi rahimahullahu taala. Ketika itu Al-Bukhari masih amrat, belum tumbuh janggutnya. Berarti masih belia sekali, masih belasan tahun. Ditanya, "Berapa umurmu?" Kata Al-Bukhari, 17 tahun. Nah, kemudian kata Al-Bukhari rahimahullah atau kata Az-Zahabi membawakan ucapan Bukhari berkenaan dengan masalah Sahih Al-Bukhari. Asal muasal penulisan Sahih Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari, kuntu 'inda Ishaq bin Rahawai atau Rahuya. Ini dua bacaan, Rahawai atau Rahuya. Ya, dua bacaan, dua-duanya boleh. Kalau Rahuya itu qiraahnya An-Nuhat. Ya, qiraahnya An-Nuhat. Pakar bahasa, para ulama bahasa membaca dengan bacaan Rahuya. Ya. Kalau ulama hadis dengan bacaan Rahawai, ya, dengan bacaan Rahawai. Nah, dan Ishaq bin Rahawai ini salah seorang guru Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, dalam Sahih Al-Bukhari, beliau juga guru Imam Muslim. Ishaq bin Rahawai ini juga guru Imam Muslim. Nah, Rahawai ini lakop gelar untuk bapaknya beliau, Ishaq ibn Ibrahim. Namanya Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali. Nah, Ibrahim ini asalnya dari Turki kalau nggak salah. Ya. Rahawai ini dari Turki atau Persia, saya lupa. Yang bermakna Rahawai yang bermakna Ibnu Thoriq, ya. yakni anak jalanan. Ya, kenapa? Karena ayahnya Ishaq bin Rahawai ini, yakni Ibrahim, lahir di jalan ketika itu. Dan disebutkan oleh sebagian ulama,
ayahnya membenci penamaan Rahawai ini, lakop kepada beliau ini, tidak suka dipanggil Rahawai ini. Ya, dan sebagai penghormatan kepada guru orang tua dari Ishaq bin Rahawai, maka Al-Bukhari rahimahullah tidak pernah menyebut dengan nama Ishaq bin Rahawai dalam Sahih Bukhari kecuali pada satu tempat. Saya lupa di satu tempat di mana. Ya, dalam Sahih Bukhari kalau beliau meriwayatkan dari gurunya ini selalu dikatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim. Ya, Ishaq bin Ibrahim. Tidak pernah disebutkan Rahawai dalam Sahih Bukhari kecuali dalam satu tempat. Ya. Dan sementara dalam Sahih Muslim tidak ditemukan sama sekali Al-Bukhari Muslim menyebutkan Rahawai pada nama bapak dari gurunya ini. Ini bagaimana penghormatan seorang guru atau murid kepada gurunya, ya, sampai dalam bentuk menghormati ayahnya, ayah dari gurunya, keluarga dari gurunya. Nah, maka termasuk adab bukan hanya memuliakan seorang guru, memuliakan guru, tapi juga memuliakan orang-orang yang dihormati oleh gurunya, disayang oleh gurunya, dalam hal ini misalnya keluarganya. Ya, lihat bagaimana Bukhari dan Muslim meninggalkan lafaz Rahawai ini, ya, dan Bukhari kecuali pada suatu tempat dalam sahihnya, ya, tidak menggunakannya karena mengetahui bahwa ayah dari Ishaq bin Rahawai tidak menyukai lakop itu. Rahimahullahu taala. Faqala rajulun ma'ahu. Jadi saya pernah hadir di majelisnya Ishaq bin Rahawai, kata Al-Bukhari. Kemudian ada seorang yang nyeletuk, ada seorang yang berkata kepada Ishaq, "Lau jama'atum kitaban li sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Syekh, coba seandainya Anda mengumpulkan satu buku yang berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'a dzalika fi qalbi fa akhadhtu fi jam'i hadzal kitab. Kemudian apa yang disampaikan oleh temanku tadi menjadi ide dalam hatiku, ya. Kemudian saya pun mulai menyusun, mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Ini asal muasal penulisan Sahih Al-Bukhari menurut sebuah versi ini. Ada versi yang lain, ya, tapi ini yang paling masyhur memang. Wa anhu qala akhrajtuhu minnahu 600,000 hadisin. Ya, kata Al-Bukhari, saya menyaring hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu dari 6.000 hadis. Ya, dari 600.000 hadis. 600.000 hadis, ya, menjadi sekitar 4.000-an hadis dalam Sahih Bukhari. Bayangkan, ya. Jadi beliau 600.000 hadis. Di hadis tentunya di sini bukan bermakna matannya, ya, bukan, tapi semua sanad-sanadnya. Jadi kadang satu hadis, satu matan ada 10 sanadnya, dihitung 10. Nah, itu maksudnya. Jadi 600.000 hadis, yakni 600.000 jalan dipilah dan dipilih, kemudian dipilih sekitar 4.000-an hadis, hampir 5.000 hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, wallahu alam bisawab. Ini bagaimana menunjukkan apa keahlian beliau dalam hal ini. Qala Al-Firabri, ini tadi ya, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, murid beliau, sami'tuhu yaqul ma katabtu fi sahih hadisan hatta ghtasaltu qablahu wa shallaitu rak'atain. Saya tidak memasukkan satu hadis dalam Sahih Bukhari ini, kata Al-Bukhari, sampai saya mandi sebelumnya dan saya sholat 2 rakaat. Yani istikharah, kemudian masukkan hadis itu dalam Sahih Bukhari. Tiap satu hadis seperti itu, mandi baru sholat 2 rakaat. Ya, ini menunjukkan pengagungan beliau kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Al-Bukhari ma adkhaltu fihi illa ma sahha wa taraktu min as-sihahi kay la yatul kitab. Yang saya masukkan dalam Sahih Bukhari semuanya sahih. Namun saya menyisakan hadis-hadis lain, hadis-hadis sahih lain yang lebih banyak karena khawatir terlalu panjang bukunya. Nah, ini nas dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang menunjukkan bahwa beliau memang tidak bermaksud dalam Sahih Bukhari ini, tidak bermaksud untuk menghimpun semua hadis sahih di dalam Sahih Bukhari. Dalam artian di luar Sahih Bukhari dhaif, Anda seperti itu. Jelas sampai sini? Memang tidak bermaksud seperti itu. Jadi Sahih Bukhari namanya juga judulnya Al-Mukhtasar. Ya, bahwa Sahih Bukhari ini apa? Al-Mukhtasar, ringkasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka siapa yang berpikir bahwa di luar Sahih Bukhari ataupun Muslim itu dhaif, maka ini keliru. Ya, Al-Bukhari sendiri tidak pernah mengklaim hal tersebut. Buktinya beliau punya kitab Al-Adabul Mufrad. Beliau punya Juz' Raf'ul Yadain. Beliau punya Juz' Birrul Walidain, ya, Birrul Walidain. Kemudian beberapa karya tulis yang lain, ya, yang di dalamnya terdapat hadis-hadis sahih dan tidak terdapat dalam Sahih Bukhari. Nah, wa qala waraquhu qultu lahu tahfadhu jami'a ma adkhalta fil musannif faqala fil musannaf faqala la yakhfa alayya jami'u ma fihi wa sannaftu jami'a kutubi 3 marrat. Kata waraquhu tadi,
Saya bertanya kepadanya, apakah kamu menghafal semua hadis-hadis yang tersebut dalam Sahih Bukhari itu? Ya. Kata Al-Bukhari, tidak ada satupun hadis yang tersembunyi dari saya. Ya, tidak ada satupun hadis dalam buku ini yang tersembunyi dari saya, yakni yang saya tidak ketahui. Ya. Dan semua karya tulis saya tulis, saya karang minimal 3 kali. Ini kita katakan tadi, kata sebagian para ulama, setiap buku Al-Bukhari itu tidak satu kali rampung begitu. Kadang beliau tulis 3 kali. Ya, dan sebagaimana disebutkan Tarikh Al-Kabir itu beliau karang, beliau tulis 3 kali. Jadi sudah selesai, kemudian ditulis ulang, dilengkapi lagi. Selesai, kemudian ditulis ulang, dilengkapi lagi. Demikian pula Al-Bukhari, Sahih Bukhari juga itu dalam beberapa kali revisi, tambahan. Nah, kata beliau, melanjutkan kata Az-Zahabi mengutip ucapan Al-Bukhari berkenaan dengan Tarikh Al-Kabir. Walau nasyara ba'du ustadi haula'i lam yafhamu kaifa sannaftu tarikh. Ya. Seandainya kitab At-Tarikh ini diperlihatkan kepada sebagian guru-guruku, mereka tidak akan paham bagaimana cara saya menulis ini tarikh. Yani karena mencengangkan bagaimana keluasan ilmu dan bagaimana luasnya pengetahuan beliau terhadap rawi-rawi hadis. Nah, dan dalam Tarikh Al-Kabir ini beliau tidak hanya menyebutkan tentang rawi-rawi hadis, tapi mulai dari Nabi SAW, bahkan dimulai dari fadilah Quraisy. Bagaimana fadilah Quraisy dibandingkan semua bangsa Arab. Iya. Kemudian disebutkan tentang apa? Biografi tentang Nabi SAW. Ya. Nabi SAW. Setelah itu dimulai dengan apa? Penyebutan biografi rawi-rawi dengan tartib alfabetis. Yani mulai dari alif, ba, ta, dan seterusnya. Tapi sebelum dimulai dengan tartib alfabetis, beliau mulai dengan nama Muhammad sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Didahulukan dulu semua rawi-rawi ya yang bernama Muhammad. Saya lupa apakah sahabat dulu semua. Setelah sahabat baru kemudian nama-nama ulama setelah sahabat tabi'in dimulai dari Muhammad dulu. Setelah itu, setelah selesai semua disebutkan yang namanya Muhammad, baru dimulai dari alif, ba, dan seterusnya. Wallahu alam, saya nggak ingat. 6. Qala, kata Al-Bukhari, berikutnya, wa qad akhadahu Ishaq bin Rahawai fa arahu Abdullah bin Thahir al-Amir. Abdullah bin Thahir ibn Thahir al-Amir wa qala ala urika sihra. Qala fa nadhara fihi wa ta'ajjab wa qala lastu afhamu. Ya. Kitab Tarikh Al-Kabir ini pernah dibawa oleh Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai tadi kan gurunya. Ya. Jadi setelah dia tulis, Al-Bukhari menulis, kemudian dibawa kemana? Ishaq bin Rahawai bawa ke Amir, gubernur di Bukhara ketika itu, gubernur ketika itu Abdullah bin Thahir. Ya. Kemudian Ishaq bin Rahawai mengatakan, inginkah saya perlihatkan sihir kepadamu, yakni suatu keajaiban. Maka Abdullah bin Thahir melihat kitab Tarikh Al-Kabir wa ta'ajjab, kemudian dia kagum. Setelah itu dia mengatakan, lastu afhamu, saya tidak paham ini isinya, saking agak berat untuk difahami dan diikuti. Ya. 6. Ini menunjukkan bagaimana luasnya keilmuan Al-Bukhari rahimahullahu taala. 6. Qala wa dakhaltu Baghdad samani marrat fi kulliha ujalisu Ahmad bin Hanbal wa qala li ya Aba Abdillah tada'un nasa wal ilmu wa tasiru ila Khurasan. Qala wa fa anal ana azkuru qaulah. Kata Al-Bukhari rahimahullah, saya bolak-balik Baghdad 8 kali. Saya masuk ke Baghdad 8 kali. Ya, ketika itu di Baghdad masih ada Imam Ahmad rahimahullah. Setiap kali saya masuk ke Baghdad 8 kali ini saya berguru, duduk di majelisnya Ahmad bin Hanbal. Ya. Faqala li wa qala li ya Aba Abdillah. Beliau menasihati saya. Ini disebutkan di kunjungan yang ke-8, kunjungan terakhir beliau ke Baghdad. Kata Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, tada'un nasa wal ilma wa tasiru ila Khurasan. Di sini tanda tanya seru ya seharusnya. Jadi peringatan. Ya. Wahai Abu Abdillah, apakah kamu akan meninggalkan manusia di Baghdad dan ilmu ini, yakni mengajar manusia di Baghdad, kemudian kamu mau pergi ke Khurasan? Ya. Qala fa anal ana azkuru qaulah. Kata Al-Bukhari, adapun sekarang saya sudah mengerti ya, dan sedikit menyesali kenapa tidak mengikuti anjuran dari Imam Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Al-Bukhari ketika masuk ke Baghdad, nanti akan disebutkan sebagai kisahnya, para ulama yang penuntut ilmunya sangat mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Sangat memuliakan beliau.
disebutkan bahwa salah seorang murid beliau, yakni Salih bin Muhammad Jazara tadi, Salih Jazara tadi yang disebutkan di salah seorang murid beliau, disebutkan bahwa beliau pernah menjadi mustamli, yakni orang yang mengimla hadis dari Al-Bukhari, Salih bin Muhammad Jazara di Baghdad, dan hadir di majelisnya ketika itu 20.000 orang. 20.000 orang dalam satu majelis. Ya. Tidak bisa dibayangkan betapa luasnya, banyaknya. 20.000 orang. Menunjukkan ketinggian kecintaan penduduk Baghdad kepada ilmu dan kepada Al-Bukhari secara khusus. Maka ketika melihat bagaimana kecintaan para ulama dan penuntut ilmu di kota Baghdad kepada Al-Bukhari, Imam Ahmad menyarankan kepada Al-Bukhari, tinggal di Baghdad saja, nggak usah pindah-pindah lagi. Tinggal saja di sini mengajar manusia, menyebarkan ilmu. Ya, tapi Al-Bukhari rahimahullahu taala kemudian lebih memilih untuk pindah ke Khurasan kemudian, ya, pindah ke Khurasan. Ya. Jelas sampai sini. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, apakah kamu meninggalkan manusia dan ilmu kemudian kamu mau pergi ke Khurasan? Dan kata Al-Bukhari di sini, ya, wa anal ana adzkuru qaulah. Maka sekarang saya sudah tahu apa namanya betapa pentingnya nasihatnya Ahmad ketika itu. Maksudnya apa? Karena ketika beliau di Khurasan, ya, nampak atau muncul fitnah kepada beliau di Khurasan, beliau difitnah, ya, dan beliau diusir dari Khurasan ketika itu sampai beliau pulang ke Bukhara, ya. Dan nanti kita akan sebutkan atau di pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan bagaimana kisah fitnah yang menimpa Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di Khurasan ini. Nah, yang jelas ketika beliau sudah tertimpa fitnah ketika itu, ini dikatakan oleh Al-Bukhari, fa anal an, sekarang saya, yakni setelah tertimpa fitnah itu, saya tahu betapa berharganya nasihat dari Imam Ahmad yang menyuruh saya tinggal di Baghdad. Nah, dan sebagai tambahan di sini Khurasan, Khurasan ini adalah salah satu kota besar, ya, di Asia Tengah, ya. Nah, kalau sekarang masuk di Baghdad, di Iran, afwan. Nah, masuk di Iran. Iya. Di antara kota-kota di Khurasan, Naisabur, Al-Maru, kepadanya nisbat Al-Marwazi, kota Maru, dan Taliqan. Ini juga ada beberapa muhaddisin nisbatnya At-Taliqani atau At-Talaqani atau Talqani. Ini 3 bacaan. 6. Jadi Khurasan ketika itu memang kota besar. 6. Juga salah satu penuntut ilmu banyak juga di situ dan ulamanya juga banyak. Tentunya Imam Muslim dari situ, Naisabur, dan para ulama Naisabur lainnya. 6. Namun tadi terjadi fitnah di dalamnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala kita cukupkan pertemuan pertama di sini. Kita akan lanjutkan membacakan biografi Al-Bukhari ini pada majelis berikutnya. Nah, wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan sebelumnya kami mohon maaf, ini kelihatannya memang masih ada permasalahan berkenaan dengan YouTube ini. Jadi qadarullah, saya nggak tahu kenapa tidak bisa nyambung dari sini ke YouTube-nya. Ini saya pakai aplikasi pihak ketiga. Kenapa nggak bisa masuk? Wallahu alam. Saya nggak tahu apa masalahnya. Iya, tapi alhamdulillah ini terekam. Nah, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk jadwal berikutnya, kelanjutan kitab ini kita akan umumkan nanti. Nah, jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.